Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihtam Muta'alimin dari Teknik Informatika Rombel 4 dengan NIM 2404130032. Di sini saya akan menjelaskan gerak harmonik sederhana. Apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerakan periodik yang dilakukan oleh benda yang memiliki amplitudo atau jarak maksimum dari titik keseimbangan yang kecil dan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Gerakan ini biasanya terjadi pada benda yang terhubung dengan pegas atau bandul. Gerakan harmonik sederhana juga dapat dianalisis menggunakan rumus matematis, seperti persamaan gerak, energi kinetik, dan energi potensial. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi gerak harmonik sederhana? Untuk bergerak secara harmonis, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi gerakan getaran pada gerak harmonik sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah massa benda. Massa benda yang bergerak mempengaruhi periode getaran pada gerak harmonik sederhana. Semakin besar massa benda, maka periode getaran akan semakin lama. Hal ini disebabkan karena gaya restoratif yang dihasilkan oleh pegas atau bandul semakin kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik semakin lama. Selanjutnya ada konstanta pegas. Konstanta pegas juga mempengaruhi periode getaran pada gerak harmonik sederhana. Semakin besar konstanta pegas, maka periode getaran juga akan semakin pendek. Hal ini karena gaya restoratif yang dihasilkan oleh pegas semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik semakin singkat. Selanjutnya ada amplitudo gerakan. Amplitudo gerakan pada gerak harmonik sederhana juga mempengaruhi periode gerakan. Semakin besar amplitudo, maka periode getaran juga semakin lama. Hal ini disebabkan karena semakin jauh benda bergerak dari titik keseimbangan, semakin besar gaya restorasi yang dihasilkan oleh pegas atau bandul, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik semakin lama. Selanjutnya ada gaya gesek. Ini yang terakhir, gaya gesek juga mempengaruhi periodik getaran pada gerak harmonik sederhana. Semakin besar gaya gesek, maka periodik getaran akan semakin lama karena energi kinetik yang dimiliki oleh benda akan berkurang. Hal ini disebabkan karena gaya gesek yang terjadi antara benda dengan medium yang mengurangi energi kinetik yang dimiliki oleh benda, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik semakin lama. Terus ada analisa gerak harmonis sederhana. Yang pertama ada simpangan. Simpangan getaran harmonik adalah jarak antara posisi benda pada saat tertentu dengan posisi kesetimbangan atau posisi awal pada gerak harmonik sederhana. Simpangan benda diukur dari titik keseimbangan atau posisi awal benda saat benda mulai bergerak bolak-balik. Simpangan dapat berupa besaran faktor atau skalar. Besaran vektor digunakan untuk menggambarkan arah dan magnitudo simpangan, sedangkan besaran skalar hanya menggambarkan magnitudo simpangan tanpa memperhatikan arahnya. Simpangan sangat penting dalam analisis gerak harmonik sederhana, karena simpangan benda berubah-ubah seiring waktu. Dalam satu periode getaran, simpangan benda mengalami perubahan dari simpangan maksimum hingga simpangan minimum dan kembali ke simpangan maksimum. Berikut adalah rumusnya. Simpangan atau Y sama dengan A sin omega T. Dengan omega sama dengan 2 pi per T menjadi 2 pi per F karena F sama dengan 1 per T. Maka dapat dihasilkan simpangan sama dengan Y sama dengan A sin 2 pi F kali T. Dan F-nya adalah setengah pi akar K per M atau 2 pi akar M per K.
Keterangannya adalah Y sama dengan simbangan, A sama dengan amplitudo, dan omega sama dengan frekuensi benda pada waktu, dan T adalah waktu. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menggambarkan perubahan posisi suatu benda per satuan waktu. Dalam gerak harmonik sederhana, kecepatan menggambarkan seberapa cepat benda bergerak pada suatu titik waktu tertentu di sekitar titik keseimbangan. Kecepatan gerak harmonik dapat dihitung dengan cara menghitung turunan waktu dari fungsi simbangan benda. Pada gerak harmonik sederhana, kecepatan benda pada titik waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan turunan waktu dari persamaan simbangan benda, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Rumusnya adalah V sama dengan turunan Y atau simbangan terhadap waktu, dan Y-nya sama dengan A sin omega T, sehingga turunannya menjadi V sama dengan A omega cos omega T. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor yang menggambarkan perubahan kecepatan suatu benda per satuan waktu. Dalam gerak harmonik sederhana, percepatan menggambarkan seberapa cepat kecepatan benda berubah pada suatu titik waktu tertentu di sekitar titik keseimbangan. Percepatan dapat dihitung dengan cara menghitung turunan waktu dari besaran kecepatan benda. Pada gerak harmonik sederhana, percepatan benda pada titik waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan turunan dari persamaan kecepatan benda. Berikut rumus percepatan gerak harmonik yang wajib diketahui. Rumusnya adalah A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu, sehingga A sama dengan turunan kuadrat Y terhadap waktu. Ini dikarenakan turunan kecepatan diturunkan 2 kali, sehingga hasil akhirnya A omega kuadrat sin omega T. Karena Y sama dengan A sin omega T, maka A sama dengan negatif omega kuadrat Y. Ini menghasilkan negatif karena percepatan A selalu berlawanan arah dengan posisi Y, sehingga tandanya menjadi negatif. Kemudian contoh soal gerak harmonik sederhana. Sebuah bekas memiliki konstanta bekas sekitar sebesar 500 N per M. Benda dengan massa 0,2 kg digantungkan pada bekas tersebut dan ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi kesetimbangan. Kemudian dilepaskan. Tentukan frekuensi, periode, amplitudo simbangan, dan percepatan maksimum getaran benda. Yang diketahui adalah konstanta bekasnya atau K 500 N per M dan massa bendanya 0,2 kg serta simbangan awalnya 5 cm atau bisa diubah menjadi 0,05 meter. Yang pertama, kita mencari frekuensi. Frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi pertama, yaitu setengah pi akar K per M. Karena K sama M-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung sehingga hasil akhirnya menjadi F sama dengan 7,97 Hz. Yang kedua ada periode. Untuk menentukan periode menggunakan rumus yang tadi awal, T sama dengan 1 per F, dan F-nya menggunakan frekuensi yang tadi, sehingga T sama dengan 0,1255 sekon. Terus amplitudo gerakan sama dengan simbangan maksimum pada gerakan tersebut, sehingga A sama dengan Y atau 0,05 meter. Terus menggunakan keseimbangan menggunakan rumus F sama dengan A sin omega T dengan omega sama dengan 2 pi F
Dan karena F-nya sudah diketahui, maka dapat dihasilkan omega sama dengan 50 rad per second. Terus pada D0, simbangannya adalah 0 karena benda dilepaskan dari posisi kesetimbangan. Kemudian pada D sama dengan D per 4, simbangan mencapai nilai maksimum positif, sehingga dapat disimbolkan S sama dengan A sin omega T per 4. Kemudian dimasukkan rumus yang tadi, sehingga hasil akhirnya 0,003 meter. Selanjutnya yang terakhir mencari percepatan maksimum. Percepatan maksimum bisa dicari menggunakan rumus A maksimal sama dengan negatif A omega kuadrat, dengan A-nya sama dengan 0,05, sehingga dan omega-nya sama dengan 50, sehingga hasil akhirnya A maksimalnya sama dengan negatif 125 meter per second. Jadi frekuensi getarannya adalah 9,97 Hz, periode getarannya adalah 0,1255 sekund, amplitudo gerakannya adalah 0,05 meter, simbangan pada titik waktu tertentu adalah 0,003 meter, dan percepatan maksimum gerakan adalah negatif 125 meter per second kuadrat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.